Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dengan sifat kasih dan sayang yang sangat luar biasa, memberikan arahan agar sejak bayi itu terlahir, manusia itu mulai terlahir, dari mulai tumbuh sebelum balik nih, sebelum semua yang baik dan buruknya dicatatkan sebagai pertanggungjawaban hisab di hari kiamat nanti, diminta oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah, hei, taklukkan dulu nafsunya, simbolkan dengan potong itu, ya. Maka disimbolkanlah dengan ibadah yang diberi nama dengan aqiqah, dari kata aqqa tadi, memutus kecenderungan nafsu nanti untuk bisa tumbuh di masa baliknya dan bisa dikontrol saat dia tumbuh itu, dan diarahkan untuk memotivasi takwanya, menjadi katalis supaya nilai kebaikannya yang muncul. Nah, disimbolkan ini lewat pemotongan hewan karena nafsu tadi melekat pada fitrah hewani. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Karena itu hewan kemudian dihadirkan, dipotong itu untuk simbolisasi sebagai ajaran syariat bahwa dengan itu diharapkan anak ini tumbuh menjadi pribadi yang bisa mengontrol nafsunya. Itu diantara hikmahnya. Ya, karena itu anak kalau dia tumbuh kemudian bersikap kurang baik kepada orang tuanya, ya kan interaksi pertama dengan orang tua kan di keluarga. Ketika ada anak yang tumbuh menjelang dia balik, bersikap kurang bagus pada orang tua, kata-kata yang kurang bagus, kata-kata kasar dan sebagainya, maka mohon izin, mohon maaf, itu dalam bahasa akhlak disebut dengan uququl walidain. Uquq, ya, uququl walidain. Seakar dengan kata ini dari akon juga, uquq, sifat durhaka anak. Karena itu diharapkan dengan akikah itu sifat ini akan dipotong dari sejak kecil. Kemudian nafsunya mulai bisa dikontrol sehingga tumbuhlah dia kemudian menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang. Itu pun juga harus disertai dengan penyertaan lingkungan yang baik. Orang tua merawat dengan baik, lingkungan ditempatkan di tempat yang baik. Ini diantara hikmah Nabi ketika menyebut kata maulud lagi tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap yang terlahir, dari lahir sudah ada fitrahnya. Ya, cuma nanti pengaruh lingkungan yang membuat dia berubah, bahkan mungkin boleh jadi dia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fokus baik-baik teman-teman, jadi paham ya ini. Nah, proses ini dilangsungkan kapan? Dilangsungkan ini batas awalnya, tudzbahu yauma sabi'ihi. Disembelih akikah ini untuk menjadi simbolisasi dalam syariat tentang pemotongan potensi nafsu. Batas awalnya hari ke-7. Ya. Nah, ada yang mengartikan harus hari ke-7 gitu kan, hari ke-7 di akikah. Kalau nggak hari ke-7 udah lewat misalnya kan. Saya menghargai pendapat dimaksud, tapi barangkali saya lebih cenderung kepada pendapat dari ulama lain, khususnya juga yang menerangkan riwayat-riwayat ini. Siapa yang menerangkan riwayat ini? Diantaranya Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Beliau memberikan keterangan bahwa jika tak memungkinkan di hari ke-7, ini bisa hari ke-14, ya, kelipatannya bisa, jika tak memungkinkan bisa hari ke-21 misalnya, jadi bisa hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Bahkan tadi ada yang memperluas pemaknaan ini kembali ke batas akhir, ke sini, gulam. Jadi batas awalnya hari ke-7 supaya ada kelapangan, ya, masa baru lahiran langsung dipotong misalnya kambing kan juga boleh jadi bisa menyulitkan, ya, sedang fokus kepada perawatan anak belum bisa maksimal. Maka batas awalnya hari ke-7, ya. Kemudian batas akhirnya kapan? Ini, kalimat ini, kullu gulamin, sampai batas anak ini sebelum balik ini yang berakhir. Ya, jadi kalau sudah lewat gulam, ya sudah bukan anak-anak lagi namanya. Ya, sudah masuk kategori balik. Ini balik, sudah masuk kategori dewasa, jadi remaja, jadi pemuda dan seterusnya. Nah, jadi ini batas akhirnya di sini. Saya lebih cenderung ke sini. Ini batas awal, ini batas akhir. Ya. Nah, kalau kemudian sudah mencapai ke batas akhir ini, ya sudah. Ya, sudah tidak berlaku lagi kemudian hukum akikahnya. Ya, akikah itu ingat, hukumnya bukan wajib, ya. Akikah itu sunnah. Tapi ingat, jangan dipandang remeh, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, kenapa ditekankan? Tadi karena ada hikmah penting yang terkait berkelindan di balik syariat ini. Jadi anak ini diharapkan tumbuh, ya. Kalau sudah tumbuh dewasa, maka ini
sunnahnya ini, walaupun sangat muakkad ditekankan, tidak berlaku lagi, walaupun boleh kemudian Anda ganti ini ke depan misalnya dengan sedekah. Boleh dengan diniatkan ini, misalnya saya pengen sedekah, saya laki-laki, waktu kecil belum sempat ibu saya mengakikah, ya, atau ayah saya setelah dewasa ingin sedekah dengan senilai akikah ini, senilai 2 kambing, boleh, sah dilakukan. Ya, tapi yang penting itu esensinya. Jadi akikah itu diniatkan salah satunya dengan harapan anak tumbuh jadi baik dan disertai dengan pengawasan orang tua dan menempatkan pada lingkungan yang terbaik. Jadi kalau ada anak di akikah, terus orang tuanya tidak mengikuti ya turunan dari akikah ini, ya memang di akikah kambingnya bagus-bagus, cuma ya dibawanya ke tempat-tempat yang kurang bagus. Ya, anak baru tumbuh dibawa ke diskotik misalnya, anak tumbuh dibawa ke tempat-tempat maksiat yang nggak akan nyampe kepribadian baik ini. Ya, hikmahnya itu. Tapi kalau Anda pun orang tua belum sempat saya akikah, tapi berharap berikhtiar, nggak ada juga. Tapi orang tuanya merawat dalam keadaan yang baik, mengajarkan Quran dan sebagainya. Sehingga ketika anak ini tumbuh dewasa, muncul kesadaran-kesadaran terbaik. Bahkan dia melihat lagi keadaan sewaktu kecilnya. Nah, ketika melihat itulah kemudian ada tumbuh nilai-nilai kebaikan, dia boleh bersedekah. Tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi hikmahnya ke sini teman-teman sekalian. Ini berpahala. Ya, tapi kalau lewat masanya, kemudian tentunya tidak ada lagi kesunahan yang ditekankan akikah, tapi boleh kemudian Anda niatkan untuk misalnya bersedekah dengan senilai ini.